Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, kekasih Tuhan, dimanapun berada. Tadi mohon maaf, listrik padam di sini, dan kita lanjutkan dengan ibadah kita Misbah Keluarga yang dipancarkan langsung dari Atambua oleh Radio Misi Kalvari 106.5 FM dan akun Facebook Wilma Mei Kesila dan akun Facebook David Agustinus. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Semua yang ada di rumah dimanapun berada, buka hati kita kepada Tuhan. Mari kita sembah Dia dengan segenap hati kita. Bawa korban syukur kita kepada Tuhan. Kalau kita ada sampai malam hari ini, itu karena pertolongan Tuhan, karena anugerah dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah segala yang bernafas membawa puji-pujian, segala yang bernafas memuji Tuhan. Dari Atambua, dari Pulau Timor, dari Indonesia, kami sembah Tuhan, kami sanjung Engkau. Ucapkan syukur, sebab Tuhan baik. Tuhan sucikan hati kami akan semua beban, akan semua hal yang mengganjal di hati kami. Bersihkan kami malam hari ini. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Menghampiri kekudusan-Mu Bapa. Mari Roh Kudus mengalir di tengah-tengah kami. Haleluya. Amin. Tuhanku rindu masuk hadirat
setiap rumah yang sedang menyembah Tuhan, terhubung dengan siaran langsung kami. Roh Allah menjamah setiap hati. Roh Kudus menguatkan setiap batin kami. Dari ruang takhta kami berdiri di atas kemenangan yang Tuhan berikan. Katakan amin. Di atas kemenangan yang Tuhan berikan. Dengarkan di sini setiap deklarasi yang kami katakan, semua katakan amin. Kita sepakat. Kita deklarasikan untuk Indonesia, menghentikan semua pekerjaan musuh. Katakan amin. Darah Yesus menghancurkan semua virus-virus corona dalam nama Yesus. Semua ketidaktaatan di hati masyarakat yang tidak menghargai social distancing dalam nama Yesus. Roh Allah menjamah setiap hati masyarakat Indonesia untuk sadar. Roh kesadaran turun atas setiap rumah untuk memutuskan mata rantai di dalam nama Yesus. Kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi kami. Kami buka hati kami untuk naik ke ruang takhta. Pencurahan akhir terjadi atas hidup kami. Kami sungguh merindukan Engkau, menanti-nantikan Engkau. Kami sungguh-sungguh merindukan Engkau Tuhan. Roh yang haus dan lapar akan Tuhan menjadi bagian kami malam ini Bapa. Kami rindu mau berjumpa dengan Engkau, bersekutu dengan Engkau, mengalami kehidupan yang dibaharui dari sehari ke sehari. Sehingga hidup kami tidak akan pernah sama lagi Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami memulai ibadah kami malam hari ini. Semua jaringan listrik, jaringan internet Tuhan tolong sehingga tidak mengganggu siaran kami pada malam ini di dalam nama Yesus. Roh Kudus menjamah setiap hati kami. Yang lemah Engkau kuatkan. Tuhan yang susah Engkau hiburkan. Roh penghibur datang atas kami pada malam hari ini. Angkat semua kelelahan, kebosanan, kejenuhan, bakar kami dengan sukacita surgawi di dalam nama Yesus. Bawa kami untuk mengerti rencana-rencana-Mu. Bawa kami untuk lebih mengenal isi hati-Mu Tuhan. Buat kami mengerti bahwa betapa Engkau mengasihi kami. Kami ada sampai hari ini itu karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memulai ibadah kami di dalam nama Yesus. Kerajaan-Mu datang di Indonesia. Kehendak Tuhan jadi di Indonesia sama seperti di sorga. Di dalam nama Yesus Kristus. Tangan Tuhan yang berdaulat ada di atas bangsa kami. Kami siap memuji-muji Engkau dan terus meninggikan Engkau Bapa dengan segenap hati kami, dengan roh kami, jiwa kami, tubuh kami seluruhnya. Biarlah sukacita sorga memenuhi kami malam hari ini di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita nyanyikan satu lagu Bapa Sorgawi. Ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Semua yang terjadi dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Kesadaran akan keberadaan Tuhan itu menjadi bagian kita setiap hari, bahwa Tuhan ada. Amin. Dan amin. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Sekali lagi, Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya
Ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Nyanyikan lagu ini dengan iman dan jamaah Tuhan. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur karena rencanamu indah bagi. Katakan sekali lagi, semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, indah bagi, karena rencanamu indah bagi, karena rencanamu indah bagiku. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk firman-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau beserta kami. Sehingga kami tidak akan takut tentang apapun, Tuhan. Roh dan jiwa kami kuat, tubuh kami kuat. Kami tinggal di dalam Engkau, di dalam firman-Mu, dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Kami menghormati Tuhan dengan hidup kami, dengan rumah tangga kami, dengan seluruh eksistensi kami, Tuhan. Kekudusan
datang dari Tuhan, datang dari atas yang maha tinggi. Amin Jesus, bukan dari manusia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Pendeta Apri berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang dan bersujud di hadapan hadirat Tuhan. Kami membawa kehidupan kami Bapa sebagai korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Engkau. Itulah ibadah yang sejati yang kami persembahkan di hadapan hadirat Tuhan. Bapa, di sore hari ini kami tetap berdiri di hadapan hadirat Tuhan, bernegosiasi kota dan bangsa kami. Kami percaya anugerah-Mu cukup bagi kami. Anugerah-Mu terus mengalir di dalam kehidupan kami, memberi kami kekuatan kuasa-Mu Tuhan, untuk kami terus berdiri tetap di hadapan-Mu dan menyelesaikan pertandingan iman yang bersama-sama dengan Engkau, dengan kemenangan yang kami terima dari takhta-Mu. Sore hari ini kami telah mempersembahkan pujian dan penyembahan kami. Kami merindukan kebenaran-Mu Tuhan. Kami merindukan firman-Mu Tuhan, sama seperti sungai yang terus mengalir di dalam kehidupan kami. Biarlah firman kebenaran-Mu datang atas hidup kami sore hari ini, datang untuk mengubahkan kami, datang untuk mencetak ulang hidup kami, datang untuk membangun kehidupan kami, sehingga fondasi kehidupan yang kami bangun benar-benar berasal dari dasar kebenaran firman yang mengalir dari takhta Allah di dalam kehidupan kami. Biarlah urapan Allah tercurah atas kehidupan kami, urapan-Mu mengalir atas kehidupan kami, baik kami yang di ruangan ini Bapa, maupun semua yang mendengarkan lewat siaran langsung, radio maupun Facebook Tuhan. Bapa, berdoa biar Roh Kudus mencapai setiap hati kami, roh kebenaran mengalir dalam setiap hati kami, roh pengertian menjadi bagian hidup kami Tuhan. Dan ketika firman Tuhan didapatkan atas hidup kami, kami dapat mengertinya dan kami memahaminya, kami menghidupinya di dalam seluruh keberadaan hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh di hari-hari yang jahat ini, hidup kami terus dibangun oleh perkataan-Mu, hidup kami terus dicetak oleh perkataan-Mu. Kami tidak dicetak oleh situasi dan keadaan hidup yang terjadi di sekeliling kami Tuhan, tetapi sungguh-sungguh kami menyerahkan hidup kami Bapa untuk dicetak oleh perkataan firman yang keluar dari mulut Tuhan, sehingga hidup kami benar-benar berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Urapan Allah tercurah atas kami, Amin, Tuhan. yang akan menyampaikan pesan firman Tuhan atas kami. Biarlah perintah-perintah yang mengalir dari takhta Allah ditaruh atas mulut hamba-Mu Tuhan, atas hati hamba-Mu Tuhan, sehingga firman yang disampaikan atas kami pada saat sore hari ini itu benar-benar isi hati Tuhan yang rindu Tuhan singkapkan atas kami semua. Yes, Sehingga Lord. kami benar-benar hidup di pesan Tuhan yang terkini hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicara atas kami semua, sebab kami selalu bersedia untuk mendengarkan firman-Mu dan mau melakukannya di dalam hidup kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan merenungkan firman Tuhan malam ini, terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 11. Kita baca bersama-sama kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat 7 bersama-sama 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, dia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku.
Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saya baca lanjut, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahu kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Kita kemarin merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan saya lanjut khotbah saya kemarin, bahwa Yesus berkata bahwa ada lebih baik untuk dia pergi, supaya penghibur datang. Benar yang kukatakan ini kepada kamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, mari kita baca. Yohanes 14 ayat 26. Baca dari ayat 25, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Adalah berguna kalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang. Saya ingin berbicara malam hari ini tentang pekerjaan penghibur. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapa pergi, Bapa memberikan janjinya untuk mengirim Roh Kudus. Yesus pergi kembali ke rumah Bapa dan Bapa mengirim penghibur itu datang. Selalu kita berpikir bahwa penghibur itu cuma untuk menghibur hati yang susah-susah, ya. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa kalau Roh Kudus datang, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan mengingatkan kita akan semua yang telah Tuhan katakan. Jadi di tengah berita pandemi corona, bahkan kemarin hampir 1.000 orang dalam sehari positif, itu tingkat tertinggi di Indonesia dan sangat mencemaskan. Berita yang sangat menakutkan. Kemarin hampir mencapai kurang 4 atau kurang berapa, ya, 1.000 orang positif dalam sehari. Masihkah saudara tidak menghargai social distancing ini? Masihkah saudara anggap remeh? Kabar-kabar ini sangat menakutkan. Penyebarannya begitu cepat sekarang. Banyak berita menakutkan. Saya baca hari ini Italia mulai buka toko, buka semua kegiatan, dan mencatat 31.000 lebih meninggal. Itu jiwa saudara. Saya bilang, Tuhan, sedih sekali. Lebih dari perang ini. Jangan anggap remeh hidup saudara. Mengapa kita masih ada sampai malam hari ini? Tuhan berikan kita kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk mencari Tuhan. Katakan amin. Amin. Yang begitu banyak jenis berita tersebar di sekitar kita menyebabkan ketakutan, kebingungan dalam pikiran. Tapi jika kita dekat kepada Tuhan,
dekat dengan Roh Kudus. Dia adalah penghibur yang dijanjikan Bapa. Dia akan membantu kita, menguatkan kita, dikatakan tadi, untuk mengingatkan kita tentang firman, mengingatkan kita di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah keadaan ini ada Tuhan, ada tangan Tuhan yang berdaulat. Makin kita dekat dengan Roh Kudus, dekat dengan Tuhan, seperti kita ada dalam hadirat Tuhan, di dalam dunianya Tuhan. Walaupun dunia ini sedang penuh dengan pandemi corona ini, virus ini. Karenanya kita harus memilih untuk tinggal di dalam firman. Roh penghibur ini akan mengajarkan kita tentang kebenaran. Yohanes 15 ayat 26 mengatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Penghibur diutus oleh Bapa, yaitu Roh Kudus. Dia datang menghibur kita, bukan cuma koyo-koyo kita, tapi dia adalah Roh kebenaran. Dia akan bersaksi tentang Tuhan kepada kita. Dengarkan, perhatikan di sini. Saudara jangan sibuk catat, kan nanti bisa dengar lagi. Ya. Kita selalu berpikir untuk menghibur, menguatkan. Tidak. Dia datang untuk mengingatkan kita, karena dia ini Roh kebenaran, sehingga di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kepepet sekalipun, kita tidak salah memutuskan. Begitu maksudnya. Di saat-saat yang genting sekali, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Jadi tidak kalang kabut. Dalam segala keadaan Roh Kudus ada di sana. Katakan amin. Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita. Dan dia menghibur, menguatkan kita bisa melewati keadaan ini, tetapi di dalam kebenaran. Ya. Di dalam kebenaran. Karena penghibur yang akan kuutus dari Bapa ini yaitu Roh kebenaran. Dia menghibur engkau, tapi dia ini Roh kebenaran. Di tengah-tengah kondisi-kondisi yang sama sekali membingungkan, engkau diingatkan untuk membuat keputusan tetap di dalam kebenaran. Karena Roh kebenaran itu ada dalam kita. Kepepet sekalipun tidak akan berdosa. Tetap berkata benar, tetap jujur. Karena di dalam kita ada Roh kebenaran. Ya. Dalam keadaan apapun dia akan mengajarkan segala sesuatu. Bilang segala sesuatu. Jadi apa-apa yang tidak kita tahu berarti Roh Kudus bisa mengajarkannya kepada kita. Bilang amin. Karena dia adalah pengajar yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Ya, bilang segala sesuatu. Apa saja yang kita tidak tahu, dia bisa berikan kita hikmat. Bisa menyanyi dengan benar, main musik dengan benar, bisa bikin apa, untuk penghasilan. Dia bisa mengajarkan kita untuk berjalan dalam kebenaran, menuntun kita untuk menjawab, membuat keputusan-keputusan yang benar. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh kebenaran. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu penuh dengan sukacita, kata Tuhan Yesus. Kalaupun keadaan tidak enak, kalau dalam Yohanes 14 tadi dia bilang, aku juga akan berikan kamu damai sejahtera. Ya. Apabila Bapa mengutus penghibur untuk mewakili aku, dan versi firman Allah yang hidup, Bapa akan mengutus penghibur untuk mewakili aku. Penghibur yang kumaksudkan ialah Roh Kudus. Ia akan mengajarkan banyak hal. Bila banyak hal, bahkan yang kita tidak pahami, nanti dia akan ajar kita. Ya.
dan mengingatkan kalian akan segala sesuatu yang telah kukatakan sendiri kepada kalian. Aku meninggalkan kalian dengan satu anugerah, sejahtera pikiran dan hati. Katakan, anugerah yang Tuhan tinggalkan itu sejahtera pikiran dan hati. Bilang, saya sejahtera di pikiran dan di hati. Amin. Saudara kadang bilang sejahtera itu di mulut, tapi hati gundah gulana, pikiran lebih kacau lagi. Tapi Tuhan dan damai sejahteraku kuberikan, anugerahku. Aku meninggalkan kalian satu anugerah, sejahtera pikiran dan hati. Sejahtera yang aku berikan ini tidak rapuh seperti yang diberikan oleh dunia. Sebab itu janganlah khawatir atau takut. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepada kalian. Aku akan pergi, tetapi aku akan datang lagi kepada kalian. Jikalau kalian benar-benar mengasihi aku, kalian akan gembira sekali. Sebab sekarang aku dapat pergi kepada Bapa yang lebih mulia daripadaku. Aku telah memberitahukan kepada kalian semua sebelum terjadi, supaya pada waktu hal-hal itu terjadi, kalian akan percaya kepadaku. Katakan amin. Katakan amin. Sejahtera di pikiran dan di hati, itu menjadi bagian kita. Roh Kudus akan memberikan kita ketenangan, ya kan? Saudara ingat ayat firman Tuhan, di mana ada kebenaran akan tumbuh damai sejahtera. Roh Kudus itu roh kebenaran. Dia akan mengajarkan kita tentang kebenaran, di mana kebenaran itu memenuhi kita, seisi rumah kita. Maka kata kitab Nabi Yesaya, tolong dicari, di mana ada kebenaran akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ada ketenteraman yang besar. Sudah lihat? Jadi bukan akibat uang, bukan akibat harta, akibat jabatan ada ketenteraman. Ada orang punya uang, punya rumah mewah, dia gak sejahtera, dia gak tentram. Seisi rumahnya bertengkar, berebutan harta dan sebagainya, tidak ada ketenteraman. Tapi Tuhan bilang, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Tuhan mengirim kita Roh Kudus, ini roh penghibur, dia adalah roh kebenaran. Di dalam peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, yang tidak enak, kondisi yang sulit, Roh Kudus akan menolong kita, mengingatkan kita tentang semua yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Dia akan menghibur kita, menguatkan kita, memberi kita ketenangan, damai sejahtera di pikiran dan hati. Dan sejahtera ini tidak rapuh, tidak mudah hilang, tidak mudah dirampas oleh iblis. Sejahtera ini tinggal di dalam hati kita. Jadi lihat ke sini, kalau di dalam kita ada kebenaran, di dalam kita ada roh kebenaran, maka pasti ada damai sejahtera. Katakan amin. Makanya sangat-sangat penting, prioritas suami, istri, anak-anak harus mencintai kebenaran. Jangan mencintai uang. Semua kejar uang, ya. Lapar uang, tidak lapar firman. Tadi pagi saya dengar khotbahnya Pastor Tunde Bakri tentang 20 karakteristik orang-orang jahat di masa yang jahat, yang sukar. Danger katanya. Ini orang-orang berbahaya. Dikatakan tuh hungry money. Kelompok orang yang lapar akan uang, ngeri sekali. Mereka lapar uang, kejar uang terus. Kita selama ini cinta uang, ini lapar uang. Dalam versi King James kalau nggak salah, atau versi apa begitu. Saya kaget baca ayat itu. Ya, uang tidak bisa beri damai sejahtera. Saya kasih tahu saudara, tidak bisa. Kelompok orang-orang berbahaya ini tidak dengar-dengaran kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, brutal, keras kepala dan brutal.
Ada 20 tadi pakai saya tulis dalam bahasa Inggris itu. Dalam renungan siang kalau nggak salah. Jauhi mereka. Tadi pagi renungan kami keluarga di sini Mazmur pasal 1. Kata yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Itu muncul begitu kuat sekali. Tuhan tanya pada kami pagi ini, kesukaanmu apa? Kalau kamu kesukaan merenungkan firman, maka bangun pagi pasti baca firman langsung. Bukan main game, bukan pegang HP dan cari informasi lain. Kalaupun pegang HP, pertama-tama yang dibaca ialah firman. Bilang amin. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman. Bayangkan, hal-hal ini tidak bisa beli dengan uang. Damai sejahteraku kuberikan, kutinggalkan bagimu, dan damai ini tidak bisa diberikan dunia. Artinya tidak bisa beli dari dunia ini. Itu hanya tumbuh akibat kebenaran. Orang yang di dalam hidupnya tidak ada kebenaran, terus berdusta satu, dia akan tenang. Tidak akan tenang. Tidak mungkin tenang. Ya, karena hanya orang yang ada kebenaran yang bisa tidur nyenyak, damai di pikiran dan di hati kita. Kita tidak khawatir tentang apapun juga. Kenapa? Karena Roh Penghibur ada di dalam kita. Roh Kudus akan mengajarkan kita. Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Tuhan Yesus bilang, aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu, tapi aku meminta kepada Bapa untuk mengirim seorang penolong. Sehingga pribadi yang paling kita butuhkan di musim ini ialah Roh Kudus. Dia penghibur kita. Saudara tidak butuh hiburan. Semua tempat-tempat hiburan ditutup. Kalau corona ini begitu setahun 2 tahun merajalela, berarti selama 2 tahun tempat hiburan tutup. Saudara mau cari hiburan di mana? Penghiburan itu datang dari Roh Kudus. Mari Tuhan buka mata rohani kita untuk melihat dengan jelas dan menyadari akan keberadaan Roh Kudus di dalam hidup kita itu yang terutama. Ya, Roh Kudus memberikan arahan kemarin dalam khotbah saya, arahan terkini. Ya, tadi pagi arahan terkini. Ya, langsung saya tulis di grup. Renungkan apa ini? Kita puasa 10 hari. Ya, kita berdoa bagi bangsa dan negara. Mari kita lakukan dengan senang hati. Renungkan firman ini. Apa Tuhan bicara buat saya? Evaluasi, tulis. Kalau begitu, langkah-langkah apa yang saya harus buat supaya saya bisa diselaraskan dengan firman tadi. Ya. Jadi ada upaya, ada usaha dari kita. Berusahalah, katakan. Kejarlah kekudusan. Itu usaha. Ya. Dikejar. Carilah, itu kan harus usaha. Cari Tuhan. Kita ada waktu sore ini untuk kita beribadah, mencari Tuhan, dengar firman Tuhan. Ini sudah hari ke-61. Apa Ibu Wilma tidak bosan nih? Waktu terus sampai suara tinggi rendah, tinggi rendah. Ya, saya hanya mau taat kepada Tuhan. Katakan amin. Ya. Aku tidak membiarkan kamu yatim piatu, dan aku akan meminta seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dia adalah penghibur. Katakan penghibur. Kemarin saya bilang dalam khotbah, ibadah kenaikan pertolongan dan bantuan kita datang dari atas, dari sorga, bukan dari luar negeri. Katakan amin. Jadi jangan cari bantuan luar negeri. Latih. Tuhan melatih saya di hari yang seperti ini untuk bergantung penuh kepada Tuhan. Bahkan Tuhan suruh saya menabur di musim ini. Saya sungguh yakin Tuhan ingin kita yakin dan tidak ragu-ragu kepada Dia. Tuhan ingin kita sungguh-sungguh yakin, menaruh percaya kita kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, menaruh harapan kita kepada Tuhan.
Karenanya kita harus sesuaikan atau sejajarkan hidup kita sesuai dengan firman yang sudah disampaikan. Terus berjalan, kita diselaraskan, kita masuk di real firman terkini yang sedang datang kepada kita hari ini. Bukan firman yang dulu-dulu. Firman hari ini apa sedang datang kepada saya? Arahan Roh Kudus apa yang datang kepada hari ini, dan saya taat dengan segera, saya taat dengan sukacita. Firman ini adalah kebenaran, dan kalau saya melakukannya, kebenaran ini memerdekakan saya. Tidak ada kutuk nenek moyang yang ikut-ikut saya. Dalam nama Yesus tidak ada kutuk. Kalau kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu memerdekakan kamu. Jadi jangan anggap hidup dalam dosa itu biasa. Oh, semua orang berzina, semua orang kumpul kebo, jadi saya juga gak apa-apa. Makanya kamu tidak mengalami Tuhan dalam hidup. Tuhan panggil kita untuk bertobat. Ya, jangan anggap biasa dosa. Dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dan upah dosa itu maut. Karenanya Tuhan inginkan pertobatan. Tuhan sebab membawa bangsa-bangsa di lembah keputusan. Hari-hari ini kita harus buat keputusan. Setiap hari saya bilang Tuhan bicara buat saya. Untuk kita sejajarkan diri kita dengan firman nubuatan yang sudah disampaikan, terus diselaraskan, terus ada di sana. Ya, kita masing-masing memiliki bagian kita sendiri untuk berfungsi. Tidak mungkin Ibu Clara saya suruh khotbah di sini. Ya, tapi saya sedang berfungsi di kapasitas saya dan dia berfungsi di kapasitas dia. Kita semua masing-masing harus berfungsi. Bagaimana supaya firman nubuatan ini tergenapi dalam hidupku. Kalau Tuhan akan melakukan ada aktivitas-aktivitas ilahi dalam 6-7 bulan ke depan ini, banyak perkara-perkara, mari kita luangkan waktu untuk itu. Mari kita ambil waktu untuk mencari Tuhan, menyembah Tuhan lebih dari biasa, lebih agresif, lebih mendesak lagi, lebih mendorong diri lagi untuk menjamah Tuhan. Angkat tangan, deklarasikan, itu harus diekspresikan. Saya percaya engkau baik, Tuhan gak bisa harus saya percaya gitu, tekan. Harus diekspresikan. Tekan semua roh jahat, ketidakpercayaan, keputusasaan, ketakutan, diputuskan dalam nama Yesus. Dorong diri saudara. Amin. Kita masing-masing memiliki bagian kita sebagai individu dan untuk gereja, untuk bangsa. Apa kontribusi kita untuk bangsa sekarang? Ya. Kalau saya nonton berita itu, saya, ya Tuhan, ini bagaimana manusia sudah berjubel-jubel di pasar-pasar, di mall-mall, bawa anak-anak lagi tidak pakai masker lagi. Tuhan, saya berdoa, Tuhan mohon ampun kepada mereka. Taruh kesadaran Tuhan di dalam hati mereka. Maksud Pak Presiden Jokowi untuk kita berdamai dengan corona itu bukan menyerah. Sudah pasrah, sudah mau mati semua bukan. Tapi melatih diri hidup dalam protokol COVID-19 ini. Melatih diri bersih, cuci tangan, pakai sarung tangan bila perlu, pakai masker, pakai pergi, harus bicara, jaga jarak, jangan seperti bikin pesta-pesta atau apa dulu. Maksud kita harus melatih diri untuk hidup dalam budaya ini, protokolnya begini. Ya, bukan sudah terserah mau mati-mati saja. Tidak bisa begitu. Saya berdoa supaya Tuhan berikan roh kesadaran kepada semua orang. Mari kita sadar bahwa kecerobohan kita, satu kecerobohan kita. Coba kalau satu orang itu dia kena, dia bawa ke rumahnya ada 9 ini ketemu dengan 9 lagi, 18. Satu kota mati. Ya, kalau kita tidak ada kesadaran, saya berdoa pada Tuhan, Tuhan berikan kita kesadaran. Itu bagian dari kontribusi kita. Kita tinggal di rumah, kita ada social dan physical distancing. Ini kontribusi kita. Ya, kita bergerak maju dengan progres, maju dengan cepat, mendorong diri kita untuk melihat masa depan. Masa depan, rencana Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita ada di masa depan. Kita harus dorong kita kepada masa depan ini. Katakan amin. Tuhan ingin kita membuat keputusan yang benar. Buat keputusan yang benar. Jangan buat keputusan karena harga diri, karena perasaan, tapi buat keputusan yang benar di atas kebenaran firman. Kalau saya buat keputusan ini menurut firman apa? Bukan menurut perasaan. Tuhan sedang membawa kita semua di lembah
penentuan, lembah keputusan. Karena itu sangat penting bagi umat Tuhan untuk mendengar suara Tuhan setiap hari. Saya berdoa Tuhan mempertajam pendengaran kita setiap hari. Kita dengar apa Tuhan bicara. Hari ini begitu kuat Tuhan bicara dalam hati saya, apa kesukaanmu? Oh Tuhan, kesukaan saya merenungkan firman, kesukaan saya menyembah Engkau, kesukaan saya dekat dengan Engkau Tuhan. Apa kesukaanmu? Dengar suara Tuhan. Kita harus hidup dalam kesadaran akan hadirat Allah, kesadaran akan keberadaan Allah itu dalam pikiran dan roh kita. Kita harus sadar bukan saja tentang dosa kita, tapi bahwa Allah ada di sini. Dosanya harus diselesaikan. Gak bisa menyetujui dosa satu, kompromi satu. Saya bersyukur Tuhan meluputkan saya dari kompromi-kompromi. Tuhan begitu baik menolong kita. Karena kita tidak bisa ada dalam hadirat Tuhan yang sama dan terus buat kompromi dengan dosa. Dan mata tertutup saja, tidak bisa. Hati nurani kita akan menuduh kita. Karenanya mari deal dengan Tuhan. Bereskan semua dengan Tuhan. Roh Kudus akan mengajarkan kita tentang apa segala hal yang belum kita ketahui. Yang belum saudara dan saya tahu. Saya ada banyak hal saya belum tahu. Setiap hari saya bilang, Roh Kudus ajar saya, beritahu saya, buat saya mengerti maksudnya apa, buat saya sadar hadirat dan keberadaan Allah ada dalam hidup. Kesadaran akan Allah tuh meningkat dalam setiap kita. Di rumah, waktu kita bicara satu dengan yang lain, waktu kita masak, kita kerja, kita pergi kemanapun melakukan tugas kita sebagai abdi negara, sebagai hamba Allah, kita tahu ada Allah di dalam hidup kita. Kesadaran akan Tuhan begitu kuat. Sinyalnya bukan Lola. Kita sinyalnya kuat sekali bahwa Tuhan ada dalam hidup saya. Kalau Tuhan ada dalam hidup kita, Roh Kudus ada dalam kita, Roh Penghibur itu ada dalam kita. Dia menolong kita, menguatkan kita. Lalu mengapa kita takut? Mengapa kita kecewa? Ya, melihat, oh kenapa orang itu tidak bantu saya? Kemarin saya bilang buat umat Tuhan di gereja cabang, jangan kecewa kalau bantuan dana corona ini kalian tidak dapat. Berharaplah kepada Tuhan. Kita sudah susah baru kecewa lagi, imun tambah turun. Tetap bersuka cita. Pertolongan kita tuh datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Terbatas. Sudah gak usah pikir negatif-negatif. Kata ada orang makan itu terserah. Siapa yang makan uang corona, nanti corona cari dia. Halo? Bilang amin dulu. Dia ambil bagian orang lain di tengah-tengah kesusahan ini. Nanti corona cari dia. Halo? Bukankah corona itu punya mata juga? Tiba-tiba saya ngomong kata ini, bertobatlah saudara-saudara yang mengambil hak orang-orang miskin, orang-orang susah. Saya bilang kepada umat Tuhan di sana, kita punya Tuhan yang besar. Sampai hari ini saya tanya, kalian lapar? Tidak. Ada pisang, ada labu, ada apa saja. Ada sukacita mereka menyembah Tuhan. Hadirat Allah itu lebih berharga. Hadirat Allah memenuhi hati mereka dengan damai sejahtera di pikiran dan di hati. Sehingga kita duduk di bawah pohon pun kita rasa damai, atmosfernya lain. Ya, ke tempat ini kata Om Denny, ini Kanaan untuk kalian. Bersyukurlah. Tuhan akan memenuhi lumbung-lumbungmu dengan berkat-berkat. Katakan amin. Jangan khawatir. Di tengah-tengah keadaan ini sudah susah, stres, kecewa, imun turun. Mari bersukacitalah. Ayat perjamuan kudus saya kemarin itu bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Wow. Bersukacita, muka berseri-seri, sehat. Ya. Kita harus sadar akan hadirat Allah di pikiran, hati, dan roh kita.
bahwa Tuhan ada menyertai kita. Dan kalau kita tahu, kita tidak akan takut. Saya sungguh merasakan pemeliharaan Tuhan di hari-hari ini. Kita masuk hari ke-61 live streaming ini. Tuhan menolong kita sampai di sini. Tidak ada yang mati lapar, tidak ada yang ngutang-ngutang karena lapar. Betul? Yang kedua, Roh Kudus akan mengisapkan manusia akan dosa. Dikatakan Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana kita handle dosa kita. Roh Kudus akan mengisapkan kita. Kalau Roh Kudus itu datang, dia akan mengisapkan. Kalau orang tuh dalam gereja terus nggak insap-insap tuh bagaimana? Itu namanya keras tengkuk. Pekerjaan Roh Kudus itu akan mengisapkan. Sehingga Bapak Ibu Saudara waktu menyembah Tuhan yang tadinya hati keras, rasa kayak, kok kenapa ya saya mau nangis? Kenapa tiba-tiba saya sadar begini? Roh Kudus yang mengisapkan pekerjaannya akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Ada 3 hal. Akan dosa karena mereka tidak percaya. Kita mau percaya, amin. Dia menyucikan kita dari segala dosa kita. Ini waktunya untuk kita bisa memilih, periksa, koreksi, introspeksi diri kita. Ya, jangan koreksi orang lain, koreksi diri. Saya juga evaluasi diri saya. Tuhan tolong saya untuk lebih peka, lebih penuh Roh Kudus. Ya, Tuhan beri kita kuasa ini untuk mengalahkan dosa, penyakit, dan kematian, dan berbalik untuk hidup dalam destiny yang Tuhan sudah tetapkan di bawah kuasa Roh Kudus. Katakan amin. Roh Kudus sanggup menghidupkan kita, mengisapkan kita, menyembuhkan kita, memulihkan hati kita. Dia meletakkan sejahtera itu di pikiran dan hati kita, sehingga semua yang terluka, yang hancur di dalam hati ini gusar, semua jadi sembuh. Katakan sembuh. Saya terima dalam nama Yesus. Waktu kita sudah menjadi bencana yang tersedia ini, kita siap menerima Pentakosta, pencurahan rohnya, dosa disingkirkan, kerinduan yang dalam akan Allah. Roh Kudus mengisapkan kita hari-hari. Pencurahan air ini kita akan mengalami kedahsyatannya. Ya, Tuhan mendorong kita untuk mengambil bagian kita ini di dalam perlombaan ini. Katakan amin. Ambil apa ya? Ambil start ini. Kalau ini perlombaan, saya sudah di garis start, saya mau lari. Saya tidak menunda-nunda, melihat-lihat, buat alasan, jalan di tempat. Tapi ini saya mau berlari. Karena kita harus fokuskan mata kita kepada Tuhan. Dalam kondisi ini, Roh Kudus akan menolong kita untuk kita fokus kepada Tuhan. Kadang-kadang kekhawatiran datang, kita bias, kita seperti teralihkan. Tapi Roh Kudus akan membantu kita untuk fokus. Bilang fokus. Karena saya fokus dengan Tuhan hari-hari ini. Tuhan, jamah kami Tuhan. Semua anak-anak rohani dimanapun fokus kepada Tuhan. Ibrani pasal 12 bilang karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Dia naik dan dia duduk di sebelah kanan takhta Allah. Karenanya kita harus memperbaiki fokus kita. Fokus kita terlalu bias. Kita bilang kita fokus, tapi seperti kita ada di satu apa tadi Tuhan bilang kepada saya tuh kayak saya mau tertawa begitu. Kalau kamu punya keker, itu kan harus ada satu begini toh. Tapi di dalam lubang keker yang kau pegang tuh kekernya banyak sekali begitu. Lubangnya terlalu banyak, akhirnya kamu gak fokus ke sana. Kau lihat ini, lihat ini, lihat ini. Saya bilang, Tuhan ampuni kalau saya tidak fokus, saya mau dibaharui pagi. Katakan amin.
fokus mata kita hanya tertuju. Roh Kudus akan menolong kita. Kita ada di relnya, kita ada di jalurnya, masuk jalur penyelarasan, akselerasi, percepatan di sana. Lalu Roh Kudus membantu kita dengan kedamaian, dengan damai sejahtera, kekuatan dari Tuhan. Biar ini masih susah, kita tetap berlari di jalur ini, menyelesaikan tugas kita dengan kuat. Dia menguatkan kita, mengingatkan kita tentang firman-Nya, dan Dia akan membantu kita untuk fokus. Bilang mulai malam ini saya akan fokus. Iya. Fokus mata kita, arahkan pandangan kita hanya ke Sion, dan kita akan dibawa menuju ke Sion. Fokus kita kepada Yesus, dan Dia akan membawa kita naik ke gunung Sion. Gunung rumah Tuhan, Sion, ada pengajaran. Hal-hal apa sajakah yang memberatkan kita atau menekan kita? Tadi dibilang begini, karena kita mempunyai banyak saksi, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kalau Roh Kudus mengisapkan kita akan dosa, menolong kita, cek hal-hal apa yang menekan, beban. Ibrani pasal 12 ayat 1. Beban yang dan dosa yang begitu merintangi kita. Cek hidup kita, apa saja yang akan membawa kita turun, dan apa yang membawa kita naik terbang bagai burung rajawali. Cek, apa kamu mau naik bis sambil pikul kamu punya beras atau karung itu terus? Kamu sudah ada di rel ini, sudah naik mobil tapi kamu masih pikul beras, itu kan harus taruh di bagasi. Banyak kali kita sudah ada di jalur ini, tapi kita pikul beban-beban kita terus. Karenanya iblis duduk di sini terus di bawah. Malam hari ini saya berdoa saudara bebas, fokus pada Tuhan. Tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, itu merintangi, menghambat pencapaian yang Tuhan sudah sediakan. Merintangi, menghambat kita. Jangan biarkan hal-hal itu menimpa kita, itu membuat kita ditekan. Ada beban, oke, tapi Tuhan akan melepaskan saya dari beban ini. Jangan kau pikul sambil leher mau patah-patah begitu. Mari serahkan kepada Tuhan, letakkan kepada Tuhan, fokus mata kita kepada Tuhan. Katakan amin. Perbaiki pandangan saudara, bertahan menghadapi perlombaan ini. Kita ada di jalur perlombaan ini, ya, dikatakan dalam kitab Ibrani tadi, perlombaan yang diwajibkan bagi kita, berlomba dengan tekun dalam perlombaan ini. Kita nggak boleh pikul beban ini, kita nggak boleh ada dalam dosa terus mengikat kita terus menerus, dan kompromi dengan dosa terus. Kita harus keluar, kita harus bangkit. Katakan amin. Perbaiki diri, karena Roh Kudus akan mengisahkan kita akan dosa. Dia akan menolong kita menilik, menyelidiki, menyorot hati kita, apa-apa yang masih kita pikul, apa saja yang memberatkan kita atau yang menekan kita, apa. Coba saudara tulis. Dan malam ini katakan kepada Tuhan, saya meletakkan semuanya kepada Tuhan. Kadang-kadang kita terganggu, betul? Kita terganggu atau hampir putus asa, ya. Tetapi ada cara untuk memenangkan pertempuran ini, ya. Dalam perlombaan ini ada cara supaya kita dibenahi untuk fokus. Maka dalam Ibrani itu bilang ada cara supaya kita lebih baik, itu dibilang didisiplin. Kalau engkau anak yang kukasihi, akan kudidik, kuhajar. Baca di Ibrani pasal 12 tadi, ayat-ayat selanjutnya. Banyak kita ambil ayatnya untuk kita sendiri copot, padahal itu ada satu paket itu, supaya kita memiliki roh keputeraan, ya. Kita anak, spirit of sonship. Kita memiliki roh keputeraan, kita itu didisiplin. Ibrani pasal 12 tadi saya bilang, bagaimana supaya kita bisa apa yang harus kita lakukan, ya. Perbaiki fokus kita, ya. Apa yang harus kita lakukan, cara apa? Tuhan bilang caranya didisiplin. Ibrani pasal 12, ya, ayat 5. Dikatakan tadi, ya, ingat selalu akan dia terus menerus, dia setia mengandung. Apakah engkau lupa nasihat anak-anak? Anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya,
Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyiksa orang yang diakuinya sebagai anak. Katakan amin. Disesah sebagai anak, supaya roh keputraan itu ada dalam kita. Kalau engkau bukan anak, memang gak mau didisiplin. Kalau anak jalanan ya pasti pergi. Tapi kalau anak dalam rumah kita harus disiplin. Ya, Tuhan bilang salah satu cara untuk memenangkan perlombaan ini, caranya ialah disiplin. Ya, dididik. Ada didikan. Bahasa Inggrisnya didisiplin, didikan, dihajar. Tapi kita nggak usah terganggu dan putus asa. Ini prosesinya, dididik, dihajar. Kalau engkau anak yang dikasihi, ia menyesah. Waduh, menyesah itu lebih tinggi dari hajar lagi. Pulang dan saudara cari kata menyesah. Orang yang diakuinya sebagai anak, Tuhan akan mendisiplinkan kita. Tuhan berurusan dengan kita sebagai putranya. Malam hari ini Tuhan berurusan dengan kita sebagai putranya. Roh Kudus dikasih itu bukan hiasan dalam kita, untuk memperbaiki, menuntun kita, mengajarkan kita, membenahi kita, karena kita sedang dibangun menjadi orang strategisnya di bangsa ini, menjadi orang yang penuh integritas, yang dibangun menjadi pola ilahi, menjadi contoh, mewakili Tuhan di bumi ini. Katakan amin. Tuhan akan berurusan dengan kita sebagai putranya. Bagaimana kita merespon? Bagaimana ketika kita diuji, dihina? Jika kita merespon dengan benar, kita tidak akan menjual hak kesulungan kita hanya dengan sekali makan. Halo? Kalau engkau putra yang sejati, engkau menghargai kasih karunia Tuhan dalam masa-masa pendisiplinan diuji, engkau tidak akan menjual hak kesulunganmu dengan sekali makan. Semangkok kacang merah itu sekali makan, bukan 20 mangkok. Karena relakan diri kita, izinkan Roh Kudus bekerja dalam kita, membentuk ulang kita, mencetak manusia batinnya kita. Sehingga sifat-sifat kita ini Dia akan beritahu kita dan kita kaget deh, semua dibukakan. Kok firman Tuhan setiap hari seperti cungkil-cungkil kita semua, tidak ada yang disembunyikan. Ya. Satu-satunya cara untuk membentuk kita adalah jalan disiplin supaya lahir roh keputraan. Tuhan ingin menolong kita memahami semua disiplin. Fokus dan pelatihan adalah untuk membantu kita mengamankan hak kesulungan kita. Ini kata-kata Bapak Rohani saya, sangat bagus. Tuhan membantu kita untuk memahami semua disiplin yang datang dalam hidup kita. Roh Kudus menolong kita. Fokus pelatihan, pembentukan Tuhan. Muncul satu karakter Kristus dalam hidup kita. Sebenarnya ini sedang menolong kita untuk mengamankan hak-hak kesulungan kita, sehingga engkau berhak menerima janji-janji Bapa. Jangan karena sekali makan engkau menjual hak kesulungan. Jika kita memiliki disiplin, kita berhasil melewati proses disiplin. Roh Kudus mengajarkan kita tahapan-tahapan ini dalam hidup kita. Saya harap saudara dengar ulang sesi ini, karena ini dalam. Roh Kudus akan membawa kita, bukan menghibur lalu kipas-kipas kita kayak orang mati sudah tenang, angin jangan takut, bukan sekedar. Tapi dia akan bawa kita kepada pendisiplinan, satu kehidupan yang fokus, konsisten, tidak sembarang-sembarang lagi. Roh Kudus makin membawa kita kepada pembentukan, sehingga dikatakan dalam kitab Ibrani itu, memang pada waktu itu di kita alami, dikatakan memang tiap-tiap ganjaran ayat 11 pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita tapi duka cita, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya.
Jadi Tuhan memiliki disiplin. Tuhan pakai proses ini membantu kita supaya melindungi hak kesulungan kita. Ingat ini seumur hidup saudara. Ketika kita lulus dari semua proses, bila saya harus lulus, bukan meloloskan diri atau melarikan diri. Pastikan saudara lulus semua proses ini. Jika kita memiliki disiplin ini, kita akan punya buah, dikatakan. Menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Menghasilkan buah kebenaran dari ketaatan kita dan kepatuhan kita di masa proses pembentukan ini. Kalau patuh enak-enaknya nggak apa-apa, tapi dihajar, dididik, tetap patuh. Roh Kudus menolong kita di sana, menguatkan kita di sana, menghibur kita di sana. Bahwa kalau kau putra, lahir satu roh keputraan dalam kita. Saya ini putra sejati yang teruji, maka kita akan disebut generasi yang dicari Tuhan. Ada buah kebenaran dari kita. Buah kebenaran itu tidak lari-lari, muncul tiba-tiba, tapi proses disiplin bilang ini. Halo? Yang bagi mereka yang dilatih olehnya. Itu membuktikan kita pada posisi kita sebagai putra, sebagai anak, putra dan putri kerajaan, sehingga kita dapat akses untuk masuk ke dalam Gunung Sion. Mengapa kita pergi ke Gunung Sion? Karena itu adalah tempat yang Tuhan janjikan pada kita dari sorga ke bumi. Di Sion, sisi rohani dari gereja. Sion, gunung rumah Tuhan. Ya. Jadilah generasi yang dicari Tuhan, agar kita dapat menerima kerajaan yang tidak dapat digoyahkan itu. Jadi prosesnya begini. Roh Kudus akan menolong kita dalam proses-proses, menghibur dan menguatkan kita, mengajar kita menerjemahkan kebenaran di dalam setiap masalah yang kita hadapi, sehingga kita melihatnya itu dengan kacamata firman, bukan kacamata pikiran perasaan. Engkau menjadi rela melakukan kejahatan dan menginjak-injak kebenaran. Itu keputusan, itu respon. Makanya ada Yakub, ada Esau. Esau responnya jual aja, yang penting kenyang. Terus sebentar juga saya mati. Itu Esau. Padahal dia menjual hak kesulungannya. Dia menahan nafsu. Dan pada waktu dia memintanya lagi, dia tidak dapat, walaupun dengan menjujurkan air mata. Karenanya proses pendisiplinan itu akan melindungi kita untuk mengamankan hak kesulungan kita, dimurnikan, kita dibersihkan. Itu kita didisiplin, dipangkas semua kesombongan. Dalam rumah rohani ada penundukan diri, ada kerendahan hati, semua untuk mengamankan engkau supaya jangan jual hak kesulunganmu hanya karena uang, mobil, rumah. Lalu buat cara-cara yang jahat supaya engkau dianggap benar. Tuhan yang melihat semua ini, Tuhan akan berperkara karena Dia Allah yang bertindak. Katakan amin. Bagi kita, izinkan tangan Tuhan membentuk kita malam hari ini. Saya sungguh yakin firman Tuhan yang sederhana ini akan membaharui kita. Amankan hak kesulunganmu dalam kepatuhan, ketaatan, penundukan diri, dan masuk di jalan yang sempit ini. Ada pemurnian, ada pembentukan, ada disiplin. Anak yang kau kasihi, kau hajar. Karenanya kita perlu Roh Kudus memegang tangan kita, sebab kita tidak bisa jalan sendiri. Malam hari ini datang pada Tuhan mengakhiri renungan malam kita. Kita berdoa bersama-sama. Semua bangkit berdiri, nyanyikan lagu. Peganglah tanganku Roh Kudus, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu.
Haleluya Yesus Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri.
prosesi pembentukan, pemurnian, pendisiplinan dari Tuhan. Itu akan mengamankan hak kesulungan. Kami tidak mudah menjual hak kesulungan kami. Hanya sekali makan di dalam nama Yesus. Sucikan kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Untuk semua proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kami, bentuk kami makin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Yesus. Papi berdoa bersyukur untuk firman Tuhan, berdoa untuk semua dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Firman-Mu yang terus mendatangi kami. Ajar kami agar setiap firman yang mendatangi kami hidupi dengan takut akan Tuhan. Dan dengan menghidupi firman-Mu kami akan diberikan kemenangan. Dengan menghidupi setiap benih firman-Mu Tuhan, kami dikuatkan, kami dimerdekakan, kami diberi sukacita, diberikan damai sejahtera, diberkati Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang telah mendatangi kami malam hari ini Tuhan. Biar waktu-waktu ini kami lewati dengan benih firman-Mu Tuhan. Kami mau menghadapi segala situasi yang terjadi dalam kehidupan kami dengan firman-Mu. Lewat firman-Mu kami akan berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Memberkati semua kami malam hari ini Tuhan. Ajar kami agar kami menjadi murid yang taat, anak-anak yang senantiasa taat kepada firman-Mu Tuhan. Dan kami mau melakukan setiap perintah firman, apapun keadaannya. Kami harus terus berpaling kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati kami semua, berkati anak-anak kami yang tersebar di mana saja berada malam hari ini, yang mengikuti siaran ini Tuhan. Berikan kekuatan buat hamba-Hamba, biar mereka terus bergerak maju. Mereka terus memandang kepada Engkau. Mereka tidak terpengaruh dengan keadaan ilah zaman ini, tetapi biarlah mereka dipengaruhi oleh kuasa firman, firman-Mu yang datang dan memerdekakan setiap kami. Memberkati hamba-Mu yang telah selesai menyampaikan pesan firman. Berikan kekuatan buat hamba-Mu. Berikan semangat yang baru, sukacita penuh daripada Bapa di surga mengalir dalam kehidupannya. Kekuatan yang ekstra agar apa yang ditangkap dari Tuhan dapat dibagikan kepada setiap anak-anak yang ada tersebar di mana saja berada. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami senantiasa terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tak henti-hentinya berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kau memberikan kebebasan. Engkau memerdekakan setiap anak-anak-Mu yang terbelenggu dengan kuasa penyakit. Yang sementara sakit corona malam hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan menjadi bagian oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mereka sudah sembuh. Baik mereka yang termasuk ODP, PDP, orang tanpa gejala, Tuhan Engkau bebaskan kami semua. Kami mau pastikan bahwa mereka telah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka sudah sembuh. Kami perintahkan Engkau, hai virus, Engkau pergi menjauh daripada anak-anak-Mu, menjauh dari bangsa kami, karena bangsa inilah bangsa milik kepunyaan-Mu Tuhan. Berikan kekuatan buat pemimpin-pemimpin bangsa kami, biar mereka diberi kekuatan yang ekstra, agar mereka terus bekerja. Dan kami tahu Tuhan, di saat mereka mengandalkan Tuhan, Tuhan ikut campur tangan menjamah mereka ya Bapa. Berkati Presiden, Wakil Presiden, Gubernur kami Tuhan, Wakil Gubernur, Bupati kami, Wakil Bupati, semua peneliti di Indonesia maupun di daerah kami Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan buat mereka, hikmat daripada Allah mengalir atas kehidupan mereka, biar mereka bijak untuk menjalankan semua pekerjaan-pekerjaan yang dibebankan kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan masih melawat kami, Tuhan masih memberkati kami hingga saat malam hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, sejahtera di pikiran dan di hati,
memenuhi setiap kehidupan kami. Amin. Di mana ada kebenaran akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ada ketentraman yang besar dalam setiap rumah kami, keluarga kami, kota kami, provinsi kami, pulau kami. Ada ketentraman dan kebenaran dan keadilan dari sorga mengalir seperti sungai. Roh kebenaran mengalir dan membebaskan setiap hati. Kebenaran itu akan memerdekakan kami. Damai-Mu tinggal dalam hati kami, memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita gerejanya. Kami terima berkat ini dengan iman dalam nama Yesus yang percaya. Katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tetap menjaga jarak, jaga kesehatan, ya, cuci tangan dengan air, sabun dan air mengalir, dan juga kalau keluar rumah pakai bila perlu sarung tangan dan masker, dan jaga jarak kalau memang harus mau ke toko dan sebagainya. Mari kita dengan kesadaran memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini. Kita berdoa terus supaya Tuhan berdaulat akan menaklukkan virus-virus ini karena ketaatan kita. Katakan amin. Sehingga kota kita sejahtera, NTT sejahtera, Indonesia sejahtera. Demikian, sampai kita bertemu besok malam jam 6 sore pada frekuensi dan gelombang yang sama di Radio Misi Kalvari, dan juga live streaming akun Facebook Wilma Mekesila dan David Agustinus. Demikian, salam dan Tuhan Yesus memberkati.